Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem pernafasan dan obat asma. Yang pertama ada anatomi fisiologi sistem pernafasan. Respirasi atau pernafasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu satu, saluran nafas bagian atas, udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring dan dilembabkan. Yang kedua, saluran nafas bagian bawah atau paru merupakan tempat pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi di paru. Selanjutnya ada organ pernapasan. Yang pertama ada hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama. Mempunyai dua lubang, dipisahkan oleh sekat hidung. Septum nasi, di dalamnya terdapat bulu-bulu yang berguna untuk menyaring udara, debu, dan kotoran yang masuk ke dalam lubang. Fungsi hidung adalah saluran udara pernapasan, penyaringan atau filtrasi, penghangatan dan pelembapan, penerimaan bau dan pembunuhan kuman-kuman yang masuk. 2. Paring. Paring merupakan tempat persimpangan antara jalan napas dan jalan makanan. Letaknya berada di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Yang ketiga ada laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan paring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya, mempunyai fungsi untuk pembentukan suara. Bagian ini dapat ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi menutupi laring pada waktu kita menelan makanan. Yang keempat ada trakea. Trakea merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring. Terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot polos. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel Berselia yang menghasilkan lendir. Lendir ini berfungsi untuk penyaringan lanjutan udara yang masuk, menjerat partikel-partikel debu, serbuk sari, dan kontaminan lainnya. Sel silia berdenyut akan menggerakkan mukus sehingga naik ke paring yang dapat ditelan atau dikeluarkan melalui rongga mulut. Hal ini bertujuan untuk membersihkan saluran pernapasan. Trakea terletak di depan saluran esofagus, mengalami percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan, disebut karina. Yang kelima ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea kanan dan kiri. Tempat percabangan ini disebut karina. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Bronkus lobaris kanan Bronkus lobaris kanan terdiri 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terdiri 2 lobus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 10 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmentalis yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limpatik, dan syaraf. Berikut adalah organ percabangan dari bronkus, yaitu bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory. Yang keenam ada paru-paru. Letak paru-paru di rongga dada menghadap ke tengah rongga dada atau kapum mediastinum. Pada bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus. Pada mediastinum depan terletak jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceral atau selaput pembungkus, yaitu langsung membungkus paru-paru, dan pleura parietal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Selanjutnya ada patofisiologi asma. Asma atau asma bronchiale atau bengek adalah suatu penyakit alergi kronis yang berciri serangan sesak nafas akut secara berkala yang disertai batuk dan hipersekresi dahak, di mana pasien tidak menunjukkan suatu gejala pada serangan yang hebat. Penyaluran udara ke darah sedemikian lemah sehingga penderita membiru kulitnya atau cyanosis. Sebaliknya, pengeluaran nafas dipersulit dengan meningkatnya kadar CO2 dalam darah. Serangan asma biasa berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa jam dan dapat diatasi dengan obat secara inhalasi atau oral, tetapi dalam keadaan gawat perlu diberi suntikan adrenergik teofilin atau hormon kortikosteroid. Umumnya jenis asma yang bersifat alergi sudah dimulai dari kanak-kanak dan didahului oleh gejala alergi lain, khususnya eksema. Faktor keturunan memegang peranan penting pada terjadinya asma. Pasien asma memiliki kepekaan terhadap infeksi saluran nafas, akibatnya adalah peradangan bronki yang dapat menimbulkan serangan asma.
Selanjutnya ada pengobatan asma. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Pengobatan yang diberikan hanya bertujuan untuk mengurangi gejala dan mencegah kambuh. Pengobatan asma harus dibicarakan antara dokter dan pasien. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil pengobatan yang efektif dan maksimal. Pengobatan yang diberikan oleh dokter ada dua, yaitu obat kontrol jangka panjang dan obat kontrol jangka pendek. Pencegahan asma, meski tak bisa disembuhkan, serangan penyakit ini dapat dicegah supaya tidak kambuh. Berikut hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kambuhnya asma. Yang pertama, buat rencana aksi asma. Yang kedua, menghindari faktor pemicunya. Dan yang ketiga, rutin cek fungsi paru-paru. Selanjutnya ada obat asma, salbutamol 2 mg. Komposisinya, tiap tablet mengandung salbutamol 2 mg, indikasinya bronkopasme pada semua jenis asma bronkial, bronkitis kronik, dan emfisema. Kontraindikasinya hipersensitif salbutamol, efek sampingnya takikardi, palpitasi, mual, muntah, kram otot, tremor, sakit kepala. Perhatian, obat wajib apotek. Obat ini dapat dibeli dan diserahkan apoteker tanpa resep dengan maksimum 2 strip. Pembelian melebihi batas ini wajib resep dokter. Pasien dengan gangguan jantung, hipertiroidisme, hipokalemia, kejang, aneurisme, diabetes mellitus, glaukoma, sudut tertutup, gangguan ginjal, anak dan lanjut usia, hamil dan laktasi kategori kehamilan C. Dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dewasa 3-4 kali sehari 2-4 mg per tablet. Untuk anak-anak berusia 6-12 tahun 2 kali sehari 2 mg. Anak usia 2-6 tahun 3 kali sehari 1-2 mg. Golongan produk obat keras kemasan, dus 10 strip 10 tablet. Jadi, kesimpulannya, respirasi atau pernapasan merupakan suatu mekanisme pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Salah satu penyakit sistem pernapasan adalah asma. Asma atau asma bronchiale atau bengek adalah suatu penyakit alergi kronis yang berciri serangan sesak nafas akut secara berkala yang disertai batuk dan hipersekresi dahak, di mana pasien tidak menunjukkan suatu gejala. Pada serangan yang hebat, penyaluran udara ke darah sedemikian lemah sehingga penderita membiru kulitnya atau cyanosis. Sebaliknya, pengeluaran napas dipersulit dengan meningkatnya kadar CO2 atau karbon dioksida dalam darah. Salah satu obat yang bisa digunakan untuk asma adalah salbutamol 2 mg. Obat ini bekerja dengan secara merilekskan otot-otot saluran pernapasan sehingga pasien bisa bernapas dengan lebih lancar.